Yisunshin Gotland kelihatannya aneh, tapi justru di situ letak kuatnya. Di video kali ini, gue bakal langsung tunjukin ke kalian gimana cara main YSS Gotland dengan cara yang simple namun efektif tentunya. Claude, Kari, Patrick. Udah muak aku, bendino ketemu ikut tok. Kalau dipikir-pikir, YSS itu sebenarnya fleksibel loh. Dia punya dua serangan, jarak jauh sama jarak dekat, kayak kamu dan aku. Oi, artinya dia bisa zoning, tapi juga bisa all-in kalau ada kesempatan. Terus, damage-nya itu meledak banget cuy. Karena skill tiganya itu, selagi dia punya map hack walaupun terbatas, timbang kalian yang nge-cheat pakai map hack, skill tiganya atau kapal-kapalannya juga bisa bikin musuh Gotland kita itu meledak sampai ke base. Dan yang paling penting, kalau udah sakit itu konsisten cuy, karena YSS adalah salah satu hero yang butuh snowball dari awal. Dan jika dia udah punya snowball, dah tinggal delete aja game ML kalian kon. ya udah karena dunia itu butuh fakta. Mari kita lihat di turnamen cuy. Ada Kelra. Siapa sih yang nggak tahu Kelra? The God Laner standar in international. Ya, dia berhasil solo kill Sokolil atau apalah itu ya, CRV, hero pria dari Solo. Iya kah? Dari Solo kayaknya. Gimana? Udah mau join grup kita? Sales Yisunshin Gotland. Oke cuy, kali ini kita akan bahas tentang build atau item YSS Gotland. Sebenarnya terserah kalian sih, yang main kalian juga. Siapa gue yang ngatur-ngatur? Dan ya, gue cuma mensarankan untuk buildnya itu gak jauh lebih sedikit beda dari YSS Jungler. Ya, untuk buildnya yang disarankan, kita cek TikTok dulu. Cangkrik HP nge-lag iki. Ngene. Kita ketik YSS kok yes gak apa-apa lah, sama aja. YSS build Gotland. Dan ya itu ada. Dan ya bisa kalian lihat sendiri dengan dua bola mata kalian itu. Karena gue terlalu mager untuk menyebutkan satu-satu, dan ya karena itu hanya sebuah identitas. Kalian tahu kan? Pedang hijau, mercon sopo iki yo. Ya, mertonnya udah habis dan keadaan kembali tenang. Identitas sebuah item itu ya bisa dilihat dari gambar cuy. Yang semulanya Blade of Despair itu ya gak ada hijau-hijaunya, karena dia warnanya hijau disebut pedang hijau. Duh. Dan ya ketika kalian ingin damage dan PD yang lebih tinggi, bisa kalian full damagein aja. Tapi kalau mau lebih sustain di perang maupun buy one nantinya, itu bisa kalian gonta-ganti immortal dan es batu yuk. Nah, untuk emblem, kalau kata pro player ya, bukan kata aku nih, pakai assassin itu bisa killing spree aja biar lebih sustain waktu war. Karena kalau dia mengeliminasi musuh, dia dapat 10% XP dari keseluruhannya. Akan lebih sustain tentunya. Namun kalau kalian lebih ingin menang buy one 1 vs 1, bisa pakai
high and dry aja atau yang kotak-kotak itu. Nah itu bisa meningkatkan damage kalian kalau gak ada musuh alias one on one aja. Dan untuk spellnya, karena YSS ini sukanya buy one ya bukan eksekutif lah ya, spellnya itu lebih ke arah flicker aja, karena emang dia udah punya movement yang tinggi, skill kabur, skill imun juga. Tapi cuy, skill imunnya ini 7 detik, lumayan lama. Yang menyingkatkan itu ketika kalian lambada. Kalau kalian gak bisa lambada ya matilah kalian. Nah makanya jangan sok jago, klik spell flicker aja, karena YSS itu butuh posisi. Oke, kita akan bahas gameplaynya. Untuk menit pertama yang perlu kita fokusin itu adalah freeze lane musuh. Jadi SS ini punya pasif. Nah pasifnya itu bisa digunakan 2 kali. Nah pasif pertama itu punya damage yang lebih tinggi dibanding pasif yang kedua. Oleh karena itu sangat disarankan, bukan diwajibkan ya, itu mengenai skill 1 fase pertamanya, alias kalian harus bisa lambada. Ya kalau gak bisa lambada juga, yang penting kalian kenain ke musuh itu menggunakan pasif. Jadi kalian freeze lane-nya lalu gebukin lambada, terserah kalian ya, pokok lambada. Dan untuk panahnya, karena itu jarak jauh dan jarak dekat kan. Nah jarak jauhnya kalau dia MM pakai yang jarak jauh. Namun kalau kalian musuhnya itu fighter, ya kalian cicil aja untuk skill 2-nya. Karena untuk skill 2-nya SS ini mempunyai damage yang tinggi cuy untuk fase early game. Coba kalian lihat sendiri tuh, bisa 3/4-nya darah musuh. Kalau musuh kalian Granger apalagi ya, nah itu hampir 40% dari XP hilang. Jadi selain kalian bisa main lambadanya atau pasifnya, kalian harus bisa mainin skill 2-nya dan harus kena. Kalau semuanya gak kena, gak bisa lambada, gak bisa ngarahin panah, aduh ban aja lah kalian deck sistem tau. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Alright, untuk mid gamenya kalian bisa langsung ikut war aja bareng teman-teman kalian. Namun kalau posisi kalian itu snowball jauh dari MM musuh atau lawan buy one kalian, itu fokus plating atau memperkaya diri kalian. Dan tentunya kalian bisa pakai Skyfiercer nantinya, agar kalian itu bisa utility-nya itu menjadi eksekutor terakhir untuk tim kalian. Untuk late gamenya kalian bisa langsung aja nge-boost atau sneaky alias sembunyi di tempat rumput yang kalian suka lah pokoknya. Karena skill 3-nya itu kalian bisa mendetek posisi musuh itu ada di mana. Karena ini map hack sementara gratis guys, jadi kalian bisa lebih aman. Namun kalau kalian ngebusnya kayak Kairi Kumar, aduh repot. Nungguin apa kalian? Kan udah semua toh. Ya apa yang mau dibahas lagi? Main SS Gotlandnya cuma bisa lambada, mainin skill 2, mainin ulti, bisa nge-push. Ya semua rencana itu bakal amburadul kalau kalian gak bisa mainnya. Jadi kalau gak bisa mainnya, jangan main YSS karena butuh mekanik yang tinggi ya adik-adik epic. Jadi stop first pick YSS Gotland kalau kalian first picknya itu belum bisa main YSS jungler lah pokoknya. Atau minimal kalian pernah main jungler, pernah
pasti ya kocak kota lodan guys ya. Pernah main YSS Jungler sebelumnya? Kalau belum, ya dapat coklat kayak aku ini.